Saya pun dapat mengatakan, kenapa saya bisa jadi Kristen, so? Saya juga pernah divonis mati oleh dokter. Saya pernah divonis dioperasi kepala saya. Saya pernah lumpuh sampai 3 kali, so. Maka waktu saya divonis mati, waktu saya divonis dioperasi otak saya, so, tiap hari saya bisa dengar perintah Tuhan. Pak Haji, kamu baca Alkitab, di situ ada kebenaran, di situ ada Injil Kerajaan Surga, ikutlah aku. So. Saya tidak mau, so. Saya katakan, Tuhan, saya sudah punya agama, saya bisa masuk surga. Sangat. Maka saya pun jadi pendeta. Jadi pendeta karena apa? Karena saya dijanjikan Tuhan bisa menyembuhkan puluhan ribu orang. So saya tidak mau jadi pendeta. Saya 6 bulan lebih berturut-turut menangis, Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Saya sudah cukup sebagai orang Kristen. Maka akhirnya dijanjikan Tuhan bisa menyembuhkan puluhan ribu orang. Bukan itu saja. Dengan kuasa itu maka Tuhan mengatakan akan membawa ratusan ribu. Jadi saya bisa dijahit mulut saya. Tidak sampai rumah hari ini kalau saya di depan mengatakan saya di dusta, misalkan saya dijanjikan Tuhan akan menyembuhkan puluhan ribu orang, kemudian bisa membawa ratusan ibu ke surga dalam hati ruang suci, saya otomatis bisa dikutuk Tuhan. Mulut saya bisa dijahit kalau saya dusta. Waktu hamba divonis, yaitu dioperasi otak, maka engkau memanggil roh hamba, di mana hamba bisa melihat tubuh hamba. Engkau mengangkat dan hamba mendapat perintah untuk kembali ke bumi. Engkau berkata, Farisi, kamu belum saatnya mati. Kamu kembali ke bumi untuk menyampaikan firman Allah, untuk menyerukan manusia harus berpikir yang kudus, berkata yang kudus, bahkan kudus segala perbuatannya. Maka kami serahkan mereka, Tuhan, menjadi jemaat yang suci, jemaat yang kudus. Dan kalau hamba berani doa, hamba engkau pilih menjadi pendeta karena engkau pernah membawa hamba melihat orang-orang di neraka, melihat orang tangisan di neraka. Maka hamba pernah doa, Tuhan lempar hamba ke neraka. Hamba tidak memaksud surga, tetapi selamatkan agar orang tidak ke neraka, agar tidak ada lagi orang masuk neraka. Maka hamba berani doa, Tuhan yang hadir, yang kami percaya ratusan ribu pada malam ini, kami doa agar mereka juga semua masuk surga. Hamba berani doa yang sama. Waktu berlutut di Tuhan kakimu, hamba siap masuk neraka, tetapi selamatkan semua yang hadir pada malam ini, bahkan bersama. Pasti kembalikan kuasa Yahweh. Saya ini perintah kembalikan. Rupanya zaman dulu penuh kuasa Yahweh, tapi orang lupakan, so. Tapi aneh, Tuhan pilih saya. Pasti kamu punya tugas kembali kuasa Yahweh. Artinya kalau tugas dari Tuhan, betul. Suatu hari saya bersama istri lewat rumahnya, ingin tahu pintunya dibuka tidak, ternyata dibuka. Maka saya masuk. Saya tanya sama mboknya, pembantunya, kemana nyonya ibu? Ternyata so terkapar di tempat tidur, dia lumpuh, so. Karena lumpuh kan tidak bisa pergi. Karena itu kadang-kadang orang dipanggil Tuhan apa? Yaitu melalui penderitaan. Yaitu karena disebut tadi, adiknya istri saya lumpuh, so. Maka akhirnya saya bersama istri masuk kamarnya, sudah lumpuh, diduakan, so. Diduakan, so. Ternyata apa? Dia menurutari antikris, dia tidak mau jadi. Ternyata dia ketika lumpuh, kami doakan, so, langsung berjalan, dia langsung jadi Kristen, jadi percaya mujizat Allah. Jadi betapa pentingnya, maka Tuhan Yesus ke bumi itu apa? Mengajar ada kuasa, ada mujizat. Tuhan mengatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, Tuhan mengatakan dapat melakukan pekerjaan sebagai pertobatan itu diberi waktu Anda bernapas. Kalau Anda sudah tidak napas, Anda tidak bisa. Gak bisa ke surga. So. Kalau Anda dosa, matimu masih belum bertobat, maaf, yang ngomong Yesus. Kalau Tuhan yang ngomong sakti, tadi guru setan. Tadi yang berkenan kepada Tuhan, artinya apa? Anda dituntut yang baik, suci, so, terus orang Kristen suci. Agama Kristen itu dituntut misalkan tidak boleh zina, tidak boleh cabul, tidak boleh curi. Maaf, so. Saya pernah waktu lihat neraka, Tuhan sakit neraka tapi angkat mereka. Tuhan katakan apa? Karena mereka tidak percaya dengan korban darah Yesus. Jadi maaf, siapapun tidak percaya dengan korban Yesus, yaitu maaf, tempatnya yaitu di lautan api. Anda sudah percaya Tuhan Yesus, Anda bersyukur melalui, jangan dosa, jangan salah.
Yesus di sini menyatakan apa? Menyatakan sebagai Allah. Maka kalau Anda memperhatikan firman Tuhan tadi, Tuhan mengatakan apa? Aku dengan Allah adalah satu. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah kepada ahli Taurat. Sebagai Allah, tidak ada nabi di bumi yang berani mengatakan aku dengan Allah adalah satu. Sekali lagi, belum pernah ada manusia di bumi kecuali Tuhan Yesus yang mengatakan aku dengan Bapa, dengan Allah ada satu. Maka Tuhan Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, aku dengan Allah ada satu. Tuhan pernah mengatakan apa? Kalau melihat aku, melihat Allah. Waktu Filipus tanya, Tuhan tunjukkan Bapa, Allah Bapa. Maka Tuhan katakan apa? Filipus, engkau sudah lama ikut aku, mengapa kamu tidak percaya? Barang siapa melihat aku, melihat Allah. Setiap orang suatu hari akan mati, akan namanya masuk alam roh. Anda siap atau tidak akan mati masuk alam roh. Maka kalau orang mati baru tahu di alam roh itu ada pasukan malaikat, juga ada pasukan setan. Tetapi Anda yang bergumul pada malam ini, percaya Yesus, Anda akan dijemput malaikat. Anda tidak dikalahkan setan. Itulah Tuhan datang ke bumi apa? Kirim malaikat untuk menjemput Anda suatu hari. Kirim malaikat kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan, akan dijemput malaikat. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah supaya firman itu dimeteraikan. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang mendidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat ini pernah waktu saya dipilih jadi pendeta. Para pakai ayat ini. Firman Tuhan maksudnya firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Segera ilmu manusia tidak bisa mengejar ilmu manusia. Saya diajari, saya untuk buktikan firman Tuhan ini. Jadi saya diberitakan Tuhan ayat tadi untuk buktikan bahwa firman Tuhan ini lebih dari pengetahuan manusia. Saya orang yang ingin korban untuk orang lain. Yang saya waktu pelayanan pertama dilempari batu, mau dibunuh orang, mau dibawa golok, mau dibunuh, saya alaminya. Resikonya orang ke kampung, ke daerah soal, yaitu resikonya apa? Dan saya misalkan, saya waktu dibunuh saya bilang apa ada Tuhan? Tuhan agar setiap tetes darah saya bisa nobatkan saya. Sampai hari ini saya akan bilang, saya doa, Tuhan agar kalau setiap tetes darah saya bisa satu orang ke surga, saya lebih satu keluarga, saya siap untuk mati. Jadi memang kalau orang lain Tuhan, yaitu ada roh mati. Di dekat Solo, saya pernah dilempari batu, mau dibunuh, cuma saya khotbah di lapangan. Karena apa? Saya satu hal, saya ingin khotbah di lapangan. Maksudnya, kenapa? Misalkan hari ini, saya bersyukur datang di lapangan gedung ini. Saya dulu maunya kalau khotbah di lapangan, yaitu lapangan bola di desa. Dan mimbarnya dari apa? Mimbarnya dari bambu, dari bambu. Maka ketika ada seorang lurah bertobat. Suatu hari saya juga bersama ibu, udah isi kantor jam 7, ditelepon orang yang obat asma habis. Kalau habis artinya bisa mati. Ketika itu harganya kurang lebih 15.000 satu pot asma dari Swiss. Ibu balik tapi jalan, saya mau masuk kampung mencari orang. Kembali ke bapak ini, Bapak, berapa yang saya bayar? Pak, saya lebih berharga dari uang untuk bisa nolong Bapak. Saya berbahagia bisa nolong supaya Bapak, yang Bapak kalau telat bisa mati. Jadi kebahagiaan saya itu nolong orang sekecil. Bertahun-tahun lalu Tuhan memerintahkan untuk mengadakan Natal besar-besaran di tempat ini. Suatu saat saya adalah tipe orang yang menangis kalau orang sakit. Saya tipe orang menangis kalau orang miskin bahkan. Saya tipe orang menangis kalau lebih-lebih masuk neraka. Maka dulu saya pernah berlutut, Tuhan, saya ingin ke kampung, ke desa-desa. Saya begitu tobat dengan istri. Saya bilang istri saya, mah kita jual milik kita. Sebagaimana Tuhan Yesus datang menyerahkan milik, kita jual milik kita. Saya bilang, mah kita jual untuk bangun gereja-gereja di Jawa Tengah. Karena saya berasal di Jawa Tengah, saya doa ketika itu saya bisa bangun gereja di dekat Magelang, di Muntilan, di Jogja, di Solo. Itu program saya. Saya akan jual milik saya bangun gereja. Maka itulah kalau orang melayani Tuhan, maka saya bersyukur. Kenapa? Saya nyerahkan milik saya bisa. Maka doa kami Tuhan Yesus,
agar setiap orang yang hadir merayakan lawatanmu ke bumi, agar mereka semua dicatat sebagai warga surga, agar nama mereka bersama keluarga diprogramkan punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Saudara, Anda dan saya bukan saja merayakan Natal pada malam ini, tetapi nanti di surga kita berkumpul. Sotopo Tamira, Anda dan saya nanti di surga akan berkumpul menghadap Tuhan yang telah turun ke bumi menyerahkan nyawanya bagi kita.